Halim. Marilah kita dengarkan kepada guru kita Kiai Haji Lukman Halim, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur hanya kepada Allah kita sampaikan. Tuhan seru sekalian alam. Salawat dan salam untuk Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan juga para sahabat sekalian. Yang saya hormati Ibu pengatur acara dalam pengajian kita malam hari ini, Ibu Ketua Majelis Taklim yang kita muliakan, dan ibu-ibu segenap pengurus, dan seluruh jamaah ibu-ibu yang hadir dalam Majelis Taklim yang sama kita cintai, terutama Sahibul Bait Bapak Abdul Rahman dan keluarga, Abdul Rahim, maaf, dan keluarga. Ya. Ini Abdul Rahman, Abdul Rahim, abang ade sini. Iya. Bapak-bapak dari Mushola tercinta Nurul Haq yang kami hormati bersama, terutama Bapak Ketua tentunya dan segenap pengurus, ibu-ibu ustazah yang kami muliakan. Untuk kesekian kalinya kita berkumpul dalam majelis yang mulia ini untuk sama-sama mensyiarkan agama Allah, untuk mencari keridhaan Allah. Itulah tujuan kita yang paling pokok. Sehingga dengan niat kita yang ikhlas itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasi kita dengan rahmat-Nya, karena keikhlasan itu sangat dibutuhkan dalam setiap ibadah. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan barangkali ada manfaatnya insya Allah, di mana
kalau kita mencoba mengkaji pada diri kita, ibu-ibu, ya, kita ini kan terdiri dari beberapa bagian tubuh kita yang Allah ciptakan ini mempunyai beberapa indera, maka disebut dengan panca indera, ya Bu. Allah ciptakan itu. Kemudian indera-indera ini, bapak-bapak, tentu berfungsi, berguna semua. Ada mata kita, tentu kita tahu gunanya untuk apa. Kemudian Allah ciptakan telinga kita tahu gunanya untuk apa. Allah ciptakan tangan, kaki, ya, kita sudah tahulah itu gunanya untuk apa dalam kehidupan ini. Namun di balik itu, ibu-ibu, agama juga meminta perhatian kepada kita. Berapa persen mata kita ini untuk agama? Berapa persen tangan kita ini untuk agama? Semuanya agama meminta. Kalau tangan ini gunanya untuk memegang, ya Bu, berapa persen tangan ini untuk agama? Kalau mata ini memandang, jauh memandang, apapun yang kita lihat, agama meminta berapa persen kau alihkan matamu untuk agama. Begitulah dalam kehidupan ini. Ini perlu kita kaji. Kalau kaki kita ini barangkali tukang berjalan, ya, orang bilang dengan kalimat warawiri, begitu ya. Nah, berapa persen untuk agama? Kita jalan untuk agama itu berapa persen? Nah, itu menjadi perhitungan kita, ibu-ibu sekalian. Sehingga semua itu tidak melupakan kita untuk agama. Termasuk mulut kita. Ini mulut ini paling senang, ya, mengobrol, bicara dan sebagainya. Ya, ya kalau boleh ditambahin sih ngegosip, ngerumpi, gitu kan ya. Kan itu kerjaan mulut tuh, kerjaan mulut. Nah, itu kan. Ada orang yang bicaranya gini, coba ya, ini contoh aja nih, di jalan Perdata mah nggak ada, contoh aja, orang ngomong, belum ngomong ya, sampai dapat titel ember. Oh itu ibu, itu mah ember orangnya. Ada di atas ember baskom, ya, mulut tuh, kerjaan mulut tuh. Makanya di antara panca indera, ya, mulut itu jadi kajian, ibu, jadi kajian. Apa kata Rasulullah? Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu ada di dalam pemeliharaan mulut. Kalau mulut itu bisa dijaga, selamat manusia. Di mana aja berada, orang senang sama dia. Coba. Ini urusan mulut. Dalam hadis yang lain, dalam hadisul arba'in bagi Imam Nawawi, riwayat Bukhari Muslim, apa kata Rasulullah? Berkatalah kamu yang baik, qaulan karimah, qaulan sadida, au liyasmut. Berkatalah kamu yang baik-baik, yang bermanfaat. Kalau nggak bisa begitu, diam lebih bagus.
Daripada ngomong yang gak ada artinya, Halo, Assalamualaikum. diam itu lebih bijaksana. Halo. Iya, Halo, Pak? Assalamualaikum. Apalagi ngobrol nyeritain orang. Nah, kalau nggak bisa ngomong yang bagus, diam itu lebih bijaksana. Auliyasmut, kata Nabi, gitu. Jadi di antara indera kita ini, mulut masuk hadis. Begitulah hebatnya ibu-ibu sekalian. Kalau budi bahasa kita baik di depan orang, orang senang sama kita. Gitu. Jadi mulut ini merupakan kunci. Bagaimana tanggapan orang kepada kita itu tergantung mulut kita. Jadi oleh karena itulah, ya, saya sengaja sampaikan ini supaya kalau kita ngomong di mana-mana manfaat kepada orang lain dan berpahala, gitu maksudnya. Jadi nggak sia-sia, gitu. Yang kita obrolin tuh nggak sia-sia, begitu kata Rasulullah. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, perintah Allah tuh sebetulnya cuma dua. Sebetulnya cuma dua perintah Allah. Mana tuh yang dua? Yang suruh dikerjain, ini bahasa gampang aja nih, bahasa jalan delta. Yang suruh dikerjain, sama yang suruh ditinggalkan, itu aja. Kerjain, tinggalin. Perintah Allah cuma dua, nggak banyak. Kerjain, tinggalin. Makanya dalam kalimat Arab, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Tuh, itu aja cuman. Sama juga orang ceramah, ya Bu ya, lama ceramah. Sebetulnya kesimpulannya tuh amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak orang berbuat baik, mencegah orang dari kesalahan. Itu sebetulnya. Sepanjang dia bicara, kesimpulannya cuma itu aja. Ayo berbuat baik ya, supaya dapat pahala ya. Jangan berbuat jahat ya, nanti dosa ya. Cuma itu. Dakwah itu cuma itu sebetulnya. Perintah Allah juga cuma dua. Kerjain, tinggalin. Jadi kalau kita kembali kepada panca indera, ya, Ibu Ketua, itu kan Bu Anir ya, gitu. Jadi di mata, di telinga, di tangan, di kaki, semuanya, ya. Nah, kata agama, apa yang bisa kamu kerjakan supaya berpahala? Mata berpahala, telinga berpahala, mulut berpahala, semua berpahala. Apa yang harus dikerjakan? Jangan terbalik. Jadi panca indera itu ngandung dosa, karena kita nggak bisa mempergunakan dengan baik. Ya, begitulah ibu-ibu sekalian. Ini saya cuma masukkan aja, ya, gitu. Sekali lagi, mungkin bisa juga di daerah saya lah, contohnya nggak usah jauh-jauh, ya. Begitu banyak. Gara-gara mulut, akhirnya orang jadi nggak ngaji, tuh. Kejadian tuh daerah saya. Karena mulut tuh, akhirnya yang biasa ngaji nggak ngaji. Tuh, coba. Gimana? Ya Allah. Nah ini makanya dalam pergaulan tuh jaga baik-baik kalam kita ini, mulut kita ini. Bicarakanlah yang bermanfaat kepada orang lain dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti ada pertanggung jawab. Ya, apa yang kita lakukan ini, ibu-ibu, bapak-bapak, ada pertanggung jawab nantinya.
sebelum kita masuk di arena akhirat yang namanya padang mahsyar apa tuh, sudah akan berlaku nanti. Di mana itu? Di pos yang pertama dari alam akhirat, yaitu alam barzakh. Itu sudah berlaku, Ibu Ustazah. Mana yang berlaku? Yang sering kita baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu akan berlaku. Nggak usah sampai akhirat, di alam barzakh itu udah berlaku. Dari perbuatan kita semuanya itu berlaku. Karena Allah tahu mulut mah suka bohong, maka dikunci sama Allah. Nah, timu kami kunci mulut-mulut mereka. Tangan mereka lah yang akan berkata. Kaki mereka menjadi saksi dengan apa yang mereka perbuat. Itu yang namanya amal, ibu-ibu. Itu yang akan menjawab nanti. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Mana kiblatmu? Ka'bah. Bergaul sama siapa kamu waktu di dunia? Muslimin muslimat. Apa imammu? Al-Quran. Bisa jawab semuanya. Yang jawab apa itu? Amal. Ya, begitu Pak Anil. Kasih tahu sama jamaah, nggak usah dihafalin. Iya, nggak usah dihafalin begitu mah. Langsung dijawab. Karena yang jawab amal, bukan mulut. Ya, ada orang saya ceritain begini, besok ngapalin. Bukan begitu maksudnya. Ya, karena yang jawab tuh amal. Begitu ibu-ibu. Ya. Makanya di dunia inilah banyak-banyak berbuat amal baik. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Nabi. Dunia ini ladangnya akhirat. Ayo bercocok tanam apa yang ibu mau. Jenis-jenis ibadah banyak kan, bukan sholat aja. Tuh, dunia ini ladang. Ayo bercocok tanam apa yang ibu mau. Ya, kalau itu kan, kalau sholat makan wajib. Nah, taruhlah itu mah padinya. Nah, di samping padi mau nanam ubi, singkong, jagung, silakan. Karena di dunia ini ladangnya akhirat. Artinya ladang bercocok tanam. Ibadah banyak, bukan sholat aja, sedekah dan sebagainya, ya kan? Itu artinya ladang nih akhirat. Karena akhirat itu tempat nagih kita kepada Allah. Kalau kita beramal baik di dunia, nagihnya nggak malu. Tapi kalau nggak punya amal baik, nagih malu. Dijebiin malaikat. Betul. Iya. Belum Allah jawab, malaikat jebiin dulu. Apaan lu? Sholat enggak apa enggak? Tuh, kan begitu. Enggak enaknya tuh. Nah, inilah. Makanya selama hidup di dunia ini, selama hayat di kandung badan, perbanyaklah amal-amal baik. Fastabiqul khairat. Begitu. Karena perbekalan yang terbaik itu adalah takwa kepada Allah. Itu perbekalan kita. Jadi kita harus punya bekal, ibu-ibu. Apalagi ke akhirat. Itu perlu bekal. Kalau nggak ada bekal, nangis di jalan kita. Nangis di jalan. Ke akhirat nggak bawa bekal, nangis di jalan kita. Coba. Ibu jalan-jalan aja di dunia, kemana aja refreshing. Bawa bekal. Iya, bawa timbal, bawa apa, bawa macam-macam. Udah bawa timbal, tuker-tukeran ikan lagi. Iya, yang bawa rendang jadi ikan asin. Dan coba pengalaman. Coba kalau nggak bawa timbal, mau minta malu kita. Bagaimana? Nah, bawa timbal. Itu di dunia, yang pergi pagi pulang sore. Bagaimana akhiratnya? Ya Allah, ya Rabbi. Kapan kita bikin bekalnya? Sekarang. Ya, selama hayat di kandung badan. Biar rajin ngajinya, biar rajin sholatnya, kecuali halangan. Kalau banyak uang, kebetulan ada rezeki, jangan lupa jadilah orang dermawan. Hati itu penting.
ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang saya hormati bersama. Sengaja saya sampaikan ini supaya dapat diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Penting. Sebab kita hidup ini kan bertetangga, bergaul, apa. Ini perlu konsep agama, perlu dalam pergaulan, perlu sekali. Maka oleh karena itu mari sekali lagi saya katakan pada ibu dan bapak semuanya, mari sama-sama ya fokuskan hidup ini untuk akhirat di samping dunia. Begitu. Kalau umur masih muda nggak apa-apalah, mungkin nggak apa-apa kalau masih muda. Dunia kita 60%, akhirat 40%. Kalau masih muda, masih demen nyari duit, masih demen macam-macam, nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa sama agama. Nanti lama-lama juga sadar sendiri, nanya hidup ini buat apa sih sebetulnya? Pasti nanya hidup ini buat apa sebetulnya. Nanti terbalik tuh, ujung-ujungnya terbalik Pak Haji. Iya, akhirat yang 60, dunianya yang 40. Karena pertanyaannya udah mulai, hidup ini buat apa sih sebetulnya? Ya Allah, coba. Itulah, ada masanya. Apa-apapun ada masanya. Jamaah sekalian yang saya hormati, ibu-ibuku semuanya. Jadi oleh karena itu, ya, sayangilah diri kita. Ada kalimat, siapa lagi yang akan menyayangi diri kita kalau bukan kita sendiri? Coba. Itu pelajaran SD saya tuh. Dulu waktu di SD. Siapa yang akan sayang pada diri kita kalau bukan kita sendiri? Begitu. Contohnya, Pak Haji, yang gampang nih. Itu kalimat tadi itu yang paling gampang. Contohnya, kalau ibu-ibu jalan-jalan nih, kemana aja Bu Anir? Jalan-jalan. Dipoto bareng. Dipoto barang yang ada kali bangsa 30-40 dipoto barang. Ya, udah gayanya tahu sendiri ibu-ibu, udah gaya bebas, gaya miring. Bukan main dah. Zaman canggih, iya. Foto kalau mengangkat jempol nggak enak. Iya. Nah, 40 orang dipoto semuanya. Nanti kalau itu foto jadi ditebus, buktinya nih, yang dicari siapa dulu? Kita, diri kita yang dicari. Kalau suruh nebus, kitanya nggak ada, nggak mau nebus kita. Betul? Coba. 40 orang yang dicari kita dulu. Mana? Ada nggak? Ada. Iya, kalau nggak ada aja nggak kefoto, disuruh nebus nggak mau. Coba, ini bukti yang gampang. Siapa yang akan menyayangi diri kita kalau bukan kita sendiri? Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati bersama. Contoh yang paling gampang, kita nggak usah ngaji tinggi-tinggi. Gini, contoh demikian. Supaya kita paham betul-betul, ya. Sekarang maaf aja. Ini banyak buktinya Pak. Bicara soal kebaikan, bicara soal agama, ya Bu ya, itu kan? Iya. Semuanya orang kepengen masuk surga. Semuanya. Kalau ditanya mau masuk surga, mau semua. Iya kan? Jangan kata orang yang benar, orang yang brengsek aja mau masuk surga. Jelas kan? Itu. Pengen kita tahu. Benar. Apalagi yang tukang ngaji, yang rajin ngajinya, yang rajin sholat, udah mau bener. Orang yang brengsek aja ditanya masuk ke surga nggak mesti mau. Padahal lagi mabok, lagi teler tuh. Mabok aja lu hidup lu. Mau masuk surga nggak? Mau dong, mau. Lagi mabok masih bisa jawab. Kalau ke surga. Jadi orang semuanya rata-rata mau masuk ke surga. Cuma sayangnya mencari jalan ke surga banyak yang nggak mau. Mencari jalannya tuh banyak yang nggak mau. Ke surganya mah pada mau.
diajak ngaji susah, diajak sholat kalau lagi mau, tiap Ramadan merokok melulu. Coba, betul. Ke surganya mau, mencari jalan ke surga, banyak yang nggak mau. Nih sekarang nih hidup, Allahu Akbar, ya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu ya, kita termasuk orang-orang yang selalu mencari ridho Allah. Amin. Sebab soal surga itu udah ada ayatnya, udah janji Allah. Ya, bukan kita ngaji ngomongin surga melulu, bukan. Emang udah ada ayatnya, gimana? Sampein dong. Ya, makanya orang ceramah, orang ngaji itu dua-duanya sampein. Surga sampein, neraka sampein. Supaya seneng bicara soal surga. Bicara soal neraka supaya ada takutnya. Betul, Bu? Iya. Nggak diterangin soal neraka aja, diterangin soal neraka aja nggak pada takut, apalagi nggak diterangin. Coba. Nah ini kan manusia. Ya, maka oleh karena itu ngaji kita tuh begitu. Kalau giliran bicara ayat yang ada surganya, jelasin. Wa basiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira Muhammad kepada hambaku waktu di dunia dia patuh kepadaku. Beri kabar gembira, surga menanti dia di akhirat. Tuh, janji Allah tuh. Ya Allah. Begitulah Bapak dan Ibu yang saya hormati bersama. Ya. Nah ini sengaja saya sampaikan dalam season yang pertama. Kemudian season yang kedua, ya, kita ngaji ini berbatas waktunya Ibu, jangan terlalu malam, ya kan? Coba aja ini baru jam 9 Pak Haji, kurang seperempat, duduknya udah pada doyong. Iya, badannya dulu, nanti jilbabnya miring. Allah Akbar, Masya Allah. Nah, emang kalau ngaji begitu, nggak sama menonton lah. Aduh, kalau nonton TV, biar sedih juga diladenin, bersedih juga. Iya, padahal tuh ceritanya dari itu ke itu doang, dari itu ke itu saya tahu. Masih ditonton juga, mending kalau gembira sedih, aku menangis. Ya, yang begituan ditonton. Iya, saya mah kalau nonton asal tahu aja, oh begitu ya. Ceritanya dari itu ke itu melulu ceritanya. Benar? Nggak bohong, ya Pak. Saya mah apa juga bisa dibikin ceramah sama saya. Begitu contohnya. Nah, jadi oleh karena itulah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, pada bagian yang pertama saya berbicara, ya, gunakanlah panca indera kita ini di jalan Allah. Nggak bisa 100%, nggak mungkin. Berapa persen yang kita bisa? Ya, begitu. Kaki kita jalan ke warung, ke toko, yang PNS kerja ke kantor, betul? Berapa persen buat ngaji? Nih kaki kita. Kan begitu. Itu contoh. Selesai sudah. Pada bagian yang kedua, karena ini masalahnya ibu kita ini ada yang umroh kan nih, ya. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Ya, kalau ada tetangga nih yang haji yang berangkat umroh, kita gembira nih, senang ya. Terus senangnya kita berpahala. Jangan dianggap enteng tuh. Oh ibu itu umroh, ibu itu haji, berangkat haji. Alhamdulillah ya Allah, syukur deh. Tuh gembira kita berpahala tuh. Karena Idul Fitri suruh turut bergembira dengan nikmat yang diberikan Allah. Jangan ada orang ibadah haji, kita yang rame, itu mau ibadah haji ya? Iya. Oh, sok tahu. Oh, duitnya dari mana tuh? Jangan begitu. Ya Allah. Duitnya dari mana ya? Bisa beli haji ya? Kan kita tahu dia jalan lontong doang.
Kalau Allah udah takdirin berangkat, betul. Jangan heran. Kalau Allah udah takdirkan, nggak ada yang susah. Innama amru